enggak hanya satu 2 orang, hampir 90% itu terkena sisi negatifnya. Tapi semua itu tergantung dari diri sendiri, Kak. Gimana caranya kita itu, mencari hal-hal yang buat teman-teman jangan menilai dari sisi, non akademik ini tidak bermanfaat buat kalian, tapi belajarlah sejak dini untuk sisi non akademik. Ibarat itu kalian belajar, berjalan tapi nggak lengkap kalau nggak sama ngomongnya, gitu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pada podcast Anywhere with You dengan saya Hana Pramudita. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani kalian dalam perbincangan kita pada hari ini bersama dengan ketua dan juga wakil ketua dari DPM. Nah, di sini sudah ada kakak-kakak yang memakai baju keren-keren nih. Bisa memperkenalkan diri dong, Kak. Kan katanya ada pepatah gitu mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Silahkan, Kak. Bisa dari ketuanya dulu atau bisa dari wakilnya dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat kakak siapa ini? Kak Hana. Oh, Kak Hana. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saifun Nur. Saya di sini dari Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang bisa disingkat dengan DPM, Akademi Farmasi Surabaya. Saya dari semester 6 menuju semester tua. Dan saya akan memperkenalkan rekan saya juga dari wakil DPM. Perkenalkan, nama saya Trosa Zekli Kadafi. Saya wakil dari Mas Saifun, wakil DPM. Saya juga dari semester 6. Oke, ini dari semester 6 semuanya ya. Kalau boleh tahu nih, Kak, bisa dijelaskan DPM itu sebenarnya apa sih, Kak? Ya, DPM ini sebenarnya adalah suatu organisasi ya. Organisasi ini untuk mengawasi sebenarnya mengawasi organisasi dan menampung aspirasi dari mahasiswa ke pihak yang berwenang seperti itu. Nanti bisa disampaikan melalui kayak kita menyediakan seperti Google Form. Nah, itu nanti bisa disampaikan ke pihak yang dituju seperti itu. Oke, seperti itu. Terus pengalamannya selama menjabat sebagai ketua dan juga wakil ketua DPM itu apa saja? Bisa diceritakan nih. Mungkin pengalaman ini juga bermanfaat gitu ya, Kak, dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam mungkin lingkup pertemanan atau dalam mungkin lingkup sosial dan sebagainya. Kalau lingkup pertemanan mungkin dari saya sendiri banyak sih pengalamannya, suka dan dukanya itu banyak sekali. Dari sukanya itu kita itu bisa membaur mulai dari angkatan. Kalau dari kampus sendiri itu Kak, kita itu bisa membaur mulai dari angkatan 21, angkatan 20 dan 19. Terutamanya kita itu bisa ibaratnya itu bisa tidak membeda-bedakan mana mahasiswa, dan intinya saya itu tidak membeda-bedakan sama teman saya, sama anggota saya itu tidak membedakan, oh ini mahasiswa, oh ini anggota DPM, enggak. Tapi semua itu saya rangkul karena tujuan dari kami itu ya untuk mahasiswa dan kembali untuk mahasiswa begitu. Jadi kalau misalkan saya ini ada kurang atau enggaknya nanti itu bisa dikasih saran. Kadang ya juga ada yang ngasih saran, kamu itu kurang gini, ya saya terima Iya. karena saran dari teman itu kan sebagai motivasi buat saya gitu kan. Kalau misalkan saya juga kurang cak-cek atau kurang gercep ya mohon maaf. Kalau misalkan ada mahasiswa yang menegur saya, tolong dan aspirasinya segera diurus gini. Ya saya bilang kalau misalkan mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami menunggu aspirasi mahasiswa itu juga harus terkumpul banyak dan nanti itu bakalan dibahas dan dibuat BAP, berita acara, dan nanti akan disampaikan oleh pihak yang tertuju. Misalkan nanti ada salah satu mahasiswa itu bilang ke saya, Kak ini dosen gini. Ya udah, tapi saya menerima informasi itu berdasarkan ada bukti dan ada tujuannya. Misalkan buktinya itu, oh ini Kak buktinya kayak gini, saya pengen dosen ini harus kayak gini, oke. Tapi saya sampaikan dulu kepada pihak atasan saya, yaitu selaku BHK, yaitu Pak Adi. Lah nanti dari Pak Adi itu nanti menyampaikan dari pihak wadir atau direktur, baru nanti bisa
ke pihak yang tertuju begitu. Jadi sangat lama untuk balasannya gitu, Kak. Ada yang bilang, "Kok lama sih? Gini sih, responnya kok banyak sih, gini-gini." Ya, mohon maaf sebesar-besarnya karena kita itu menunggu dari pihak yang atasan begitu. Mungkin lagi yang lain atau sibuk yang lain karena kan nggak hanya satu yang diurus tapi semua banyak mahasiswa yang perlu diurus gitu. Banyak, Kak, kalau suka dan dukanya gitu banyak sekali. Kadang ya juga ya dari anggota juga sukanya, dari dukanya juga ada yang misalkan anggotanya mengalami musibah ya kami langsung datang gitu tanpa tanpa di apa tanpa disuruh kita yes gini 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 misalkan ada mahasiswa yang kayak misalkan ibunya atau keluarganya yang sedang berduka ya kami langsung gercep untuk mencari eh, sumbang siurnya itu kayak misalkan sumbangan dari mahasiswa saya meminta tolong untuk komting untuk mengumpulkan dananya dan itu nanti kumpul komting para komting angkatan 19 20 21 kumpul jadi satu ke rumah duka banyak kayak gitu jadi nggak menerima aspirasi aja nggak menerima eh, keluh kesah aja tapi kita menerima semua eh, dari mahasiswa maupun dosen atau dari tendik-tendik yang lainnya gitu. Iya, mungkin dari Kak Trosa sendiri ada yang mau ditambahin? Ya, kita juga menambah relasi ya dari apa pihak-pihak luar juga gitu ya seperti tadi bilang Saiful kita juga kayak itu tadi kayak ada yang berduka kita juga datang gitu-gitu jadi nggak melulu tentang aspirasi juga sih gitu. Iya, seperti itu. Tapi ya ini kan kewajiban kita ya kan Iya. kita dipercaya oleh mahasiswa dan dituntut oleh mahasiswa sebagai perwakilan mahasiswa kita juga harus bertanggung jawab mengemban tugas kita sampai benar-benar kita itu bertanggung jawab jadi tujuan kami itu untuk mahasiswa dan kembali ke mahasiswa. Iya, untuk mahasiswa dan kembali lagi ke mahasiswa. Kak Saifun dan juga Kak Trosa sudah berkeluh kesah nih. Nah, sebenarnya nih Kak, kita di sini itu mengangkat sebuah tema yang menarik yaitu muda cuman sekali. Nah, eh untuk masa muda ini kan bisa dibilang masa keemasan kita gitu ya Kak ya. Mungkin Kak Saifun bisa berpendapat apa sih sebenarnya menurut Kak Saifun itu muda cuman sekali, maknanya itu apa gitu yang bisa diambil? Kalau muda cuma sekali itu ibarat itu kita itu harus dari muda itu kita harus mencari pengalaman yang baik di mana kita bisa berorganisasi yang baik bertutur kata yang baik dan kita itu jangan sampai di masa muda itu kehilangan sosok-sosok jadi diri kita yang baik karena kita kan ya maklum ya karena ada pepatah itu nggak semua manusia itu baik ataupun nggak semua manusia itu tercipta sempurna karena kesempurnaan itu kan hanya milik Allah ya kan Iya maka benar. dari itu kita di masa muda ini gimana belajar untuk eh, bermotivasi untuk menjadi seseorang yang bermanfaat dari pihak kampus ataupun dari pihak eh, masyarakat sekitar gitu. Contohnya dari pihak masyarakat sekitar. Kemarin saya sedikit cerita ya kan. Kalau kemarin saya sama pihak DPM, sama anggota DPM, sama semua divisi-divisi DPM, salah satunya sama wakil saya itu sampai selama 5 hari itu mengumpulkan galang dana di Batu gitu. Bahkan kita sampai terjun langsung ke daerah Batu langsung gitu dan menyaksikan korban-korbannya ya emang banyak di posko-poskonya. Ya alhamdulillah meskipun kita hanya 5 hari mengumpulkan uangnya dan insya Allah cukup lah buat membantu ya. Yang penting kan kita ikhlas dan eh, benar-benar niat bermanfaat gitu untuk korbannya begitu kan. Makanya kita nggak hanya bermanfaat di kampus saja, tapi kita harus juga memperkenalkan, oh ini loh mahasiswa Akbar yang peduli sama sesama masyarakat gitu. Jadi nggak hanya di kampus saja, tapi kita juga harus peduli yang di sekitaran kita gitu. Misalkan ada korban dan lain-lain, itu kita harus peduli juga gitu. Karena tanpa tanpa dukungan masyarakat kan kita bukan apa-apa dan tanpa dukungan teman-teman kita kan juga bukan apa-apa gitu. Iya Makanya benar banget. Iya. makanya kita ya juga harus support gitu. Selain itu kita juga memperkenalkan, oh ini loh mahasiswa Akbar, oh ini loh anggota DPM peduli sama sama seseorang gitu kan. Sampai kita turun bahkan mengajak salah satu kemahasiswaan yaitu eh,
saya anggap rekan saya sendiri, saya anggap teman sendiri, Bapak Faisal itu sampai turun, bener-bener turun ke daerah banjirnya itu sampai ya dibilang susah seneng bareng sampai anduk bakso itu 5 ribuan 5 ribuan saking ngepasnya itu Kak, sampai bareng-bareng ada yang mual-mual juga di sana di perjalanan gitu. Jadi ya wis, ya apa sih kalau enggak bukan ya saya mengucapkan dari mahasiswa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah membantu program kami, membantu support untuk anggota DPM kami. Semoga dari pihak mahasiswa terus mendukung kami dan support kami, karena kalau misalkan saya tanpa bantuan mahasiswa, saya bukan apa-apa, anggota saya bukan apa-apa kalau misalkan tanpa bantuan mahasiswa. Jadi nggak usah takut, nggak usah kayak bimbang gitu. Kalau misalkan ada unek-unek mengenai dosen dan lain-lain atau tendik dan yang lain-lain, silakan kami sudah menyediakan untuk kalian semua. Silakan ya, sedikit promosi ya Kak ya. Iya nggak apa-apa. Silakan di follow IG-nya DPM Akademi Farmasi Surabaya, dan di sana udah tersedia link aspirasi mahasiswa. Jadi apapun aspirasi mahasiswa yang tersampaikan di sana, insya Allah akan kami bahas dan akan kami usut begitu. Nah, iya. Tadi udah dibilang karena DPM juga punya media sosial tersendiri Ya, gitu iya. untuk menyampaikan aspirasi para mahasiswa ya. Ngomong-ngomong kembali lagi ke muda cuman sekali. Tadi kan Kak Saifun bilang bahwa anak muda itu harus bermanfaat untuk orang lain. Tapi tentunya dalam dunia realita kenyataan kehidupan ini ya Kak, itu pasti ada hal yang negatif dan juga ada hal yang positif, dan tidak sedikit para anak muda itu terjerumus ke dalam hal yang negatif. Menurut Kak Saifun dan juga Kak Trosa nih, apa sih caranya atau bagaimana sih caranya agar anak muda itu tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif gitu? Bisa Eh, dijelaskan ya Kak? Salah satunya sih lingkungan ya, faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan itu berpengaruh eh, pada diri kita nantinya. Jadi kayak kegiatan negatif atau yang lainnya itu bisa hilang kalau misalnya lingkungan kita ini positif. Jadi saling membantu atau kita berkegiatan apa kayak membantu sesama, kalau misalnya ada bencana kita ikut turut serta untuk membantu gitu-gitu. Jadi yang poin utama sih memang lingkungan sih gitu. Untuk menghilangkan apa kegiatan negatif tersebut gitu. Selain dari faktor lingkungan kan mungkin ada juga gitu Kak, faktor dari dalam diri sendiri gitu. Nah biasanya kalau anak muda itu udah kayak bisa dibilang depresi, takut segala macam, itu gimana Kak? Biasanya kalau dari pengalaman saya ya, karena saya kan juga berdasarkan dari lingkungan saya juga kan banyak orang yang mengalami sisi negatif, saya nggak menceritakan tapi banyak sekali emang di sana itu, sampai nggak hanya satu dua orang, hampir 90% itu terkena sisi negatifnya. Tapi semua itu tergantung dari diri sendiri Kak. Gimana caranya kita itu mencari hal-hal yang positif, misalkan kita ya udah diam di rumah aja, ngerjakan tugas. Nanti kalau misalkan perlu keluar ya silakan keluar, tapi kalau misalkan ada orang yang mengajak kita ke hal-hal yang negatif, kita harus pinter-pinternya berpikir gitu. Jadi kita harus pinter-pinternya berpikir, oh ini jelek dan ini baik. Jadi kita harus pinter-pinternya untuk memilah mana sisi yang baik dan mana yang sisi yang buruk begitu. Nah, kalau misalkan dari saya itu kan emang saya itu pernah dulu itu sampai sedikit cerita ya Kak. Dulu itu sempat saya itu sampai mau terjumus ke sisi negatif. Bahkan saya itu sampai terkena apa ya? Ya wis ibarat itu saya laki mokong ibaratnya ya, mau mau dikasih air yang keras itu Kak, air Iya. minuman keras itu, tapi saya ingat kalau misalkan saya ini belum bisa cari uang gitu, dulu itu masih SMP gitu, belum bisa cari uang kok bisa bantu kayak gini, bahkan sampai saya ditawarin ngerokok gitu, tapi saya masih ingat gitu. Jadi di mana-mana kita kan juga harus didampingi oleh ibadah. Kalau misalkan iman kita kuat, pasti nggak akan terpengaruh hal sisi negatifnya gitu. Semua itu tergantung dari iman dan takwanya dia. Kalau misalkan dia ingat kan, mesti ingat, oh iya Rek, ini perbuatan jelek, ngapain aku melakukan hal yang jelek itu, nggak ada manfaatnya, nggak ada sisi positifnya. Ya kalau misalkan kita minum ini terus dapat uang ya nggak apa-apa gitu kan, kita ke minum ini dapat mabuk ya nggak ada manfaatnya kan, yang lama-lama pusing, nggak ada manfaatnya, mending minum teh jus gitu.
minum teh jus apel gitu kan enak kan rasanya apel gitu daripada yang aneh-aneh kan nggak bermanfaat gitu loh. Jadi intinya kita harus Hmm. memfikirkan ke depannya gitu Heeh. gimana gitu Iya, ya. kita kan juga belum tahu nanti dampaknya terus masa depan kita itu kayak gimana, pengaruhnya kayak gimana gitu kan. Soalnya sekarang kan yang penting itu kan diceknya itu dari kesehatan gitu kan dan fisiknya gitu. Berdasarkan dari kayak misalkan saya ngasih contoh misalkan ada orang tes angkatan angkatan laut itu juga harus dites fisiknya, terus ada bekas tato apa enggak gitu kan. Pendek apa enggak. Jadi kita harus juga berpikir, ya kalau masa depan kita baik dengan melaksanakan kegiatan negatif gitu nggak apa-apa dilakukan. Tapi kalau misalkan kita memberikan sisi negatif tapi masa depan kita buruk ya buat apa gitu loh. Toh juga kan kalau misalkan saya kan sebagai lelaki ya kan, jadi harus benar-benar menafkahi seorang istri gitu kalau saya gitu. Iya. Terus gini Kak, kan tadi Kak Saifun udah cerita nih, kayak pengalaman-pengalamannya yang Iya. tidak enak gitu. Terus Kak Saifun memilih lebih untuk menuju jalan yang lebih baik lagi gitu. Tentunya itu juga ada dukungan spiritualnya Iya, sendiri ya benar. Kak, bener Kak. Iya. Nah, gimana sih Kak waktu itu Kak Saifun bisa, kok aku harus seperti ini gitu? Ada motivasi dalam diri sendiri yang seperti apa gitu? Atau Kalau mungkin Kak Saifun punya potensi yang lebih, atau mungkin Kak Saifun melihat pengalaman dari banyak orang. kalau saya sih dari orang tua ya, dulu itu SMP itu sampai dibilangin sama orang tua. Sampai saya itu bandel sampai pulang jam 12 jam 1 gitu. Terus ya jam 2 gitu. Terus ya karena tongkrong-tongkrongan sampai saya kan masih SMP dulu kan. Sampai tas saya itu dibuang di di jalan gitu kan. Sampai saya ya kok sampai segininya saya belum bisa memberikan sesuap nasi kepada orang tua saya tapi saya udah nyakitin hati orang tua saya sampai saya itu menyesal gitu loh. Wis saya nggak keluar-keluar gitu. Sampai sekarang itu nggak keluar saya. Keluar itu ya cuman beli makanan gitu. Terus balik lagi, terus keluar lagi nanti ada keperluan di kampus gitu. Kalau nggak gitu ya ada kerjaan gitu kan gitu. Jadi ya perbanyaklah mempersibuk diri dengan sisi positif gitu. Misalkan kalian mau berkumpul-kumpul berorganisasi dengan teman gitu kan sisinya banyak positifnya gitu. Kita bisa memberikan omongan atau speaking yang baik terhadap seseorang gitu juga bermanfaat buat banyak gitu. Nah, menggali informasi misalkan kayak sama sama organisasi lain kita berkumpul tukar pendapat dan gimana mencari suatu permasalahan di titik tengahnya gimana menyelesaikan suatu permasalahan dengan seseorang dengan sekeliling kita yang baik gitu. Semua itu benar Kak Rosa tergantung dari lingkungan dan eh, diri kita sendiri. Kalau misalkan diri kita sendiri udah diniatin, oh saya mau nggak mau terkecoh oleh orang-orang yang kayak gini, ya udah gitu. Sempat saya sampai diolok sama teman saya itu, oh ibaratnya itu bahasa Jawanya itu, oh pokoknya ku cupu gitu, sampai gitu. Bahasa Indonesia itu kayak apa kamu itu lolak-lolok gitulah ibaratnya kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kita buktikan kalau misalkan kita kayak gini ya demi demi masa depan kita gitu kan bukan demi orang gitu kan kita juga apa yang seneng ya siapa yang susah ya siapa gitu kan gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang muda cuman sekali, tentunya anak muda kalau mau sukses itu harus keluar dari zona nyaman gitu ya Kak. Benar. Nah, tentunya tuh kayak kalau kita keluar dari zona nyaman itu ada ngerasa nggak enak gitu terhadap diri kita sendiri. Nah, gimana sih Kak caranya agar kita itu tidak takut akan keluar dari zona nyaman itu? Mungkin kalau anak-anak muda di sana takut nanti kalau aku tambah dewasa, takut nanti kalau kecewa atau khawatir gitu. Iya, Kalau dewasa sih pasti ya nanti akan dewasa juga. Kalau masalah kecewa nanti ya, eee, tergantung pada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita pengen mencoba, kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa kalau kita nggak mau mencoba dulu gitu kan. Kecewa itu urusan belakang lah gitu, yang penting kita nyoba dulu. Kalau keluar dari zona nyaman itu pasti ya. Jadi kita nggak melulu kita seperti ini terus gitu, kita harus mencoba hal-hal yang baru, kita nggak tahu juga nanti kita dapat apa di hal yang baru itu gitu. Kalau coba di zona nyaman aja, kita ya nggak bisa berkembang gitu, intinya kan gitu. Itu sih kalau menurut saya. mungkin ada tambahan dari Kak Saifun? Kalau kalau dari saya itu dari zona nyaman ya
berdasarkan dari saya dulu itu kan SMP ya. SMP itu saya tidur terus ya kan. Tidur terus ya, tidur makan ya. Akhirnya saya ya apa ya kalau misalkan saya tidur terus, makan tidur terus, ya kalau misalkan ya, mohon maaf ya, saya nggak berdoa. Semoga aja orang tua saya diberikan umur yang panjang gitu kan. Kalau misalkan Amin. orang tua saya udah tidak ada terus dan keluarga saya tidak mau menolong saya mau makan apa gitu loh. Jadi kita harus berpikir logis dan berpikir secara yang panjang gitu loh. Nah kalau misalkan saya kayak gini terus kita itu masa depannya itu gimana? Toh orang itu kan punya impian kan, harus punya ini, punya ini, punya ini dan punya itu gitu loh. Jadi target gitu kalau saya. Pokoknya habis ini, habis ini, habis beli ini gitu. Jadi kalau dari saya itu ya saya itu berpikir kalau iya kalau orang tua saya masih sehat, kalau misalkan udah belum bisa menafkahi saya gitu kan. Jadi mulai dari sekarang gimana saya itu udah berani mencoba dunia yang sangat keras gitu loh. Gimana kita sampai bertemu dengan pasien atau bertemu dengan sosok masyarakat yang bermacam-macam etikanya, attitude-nya dan cara ngomongnya kita juga harus bisa gitu mengendalikannya gitu. Jangan sampai kita terprovok sama eh, masyarakat sekitar. Kalau misalkan ada masyarakat sekitar yang kayak gini, kita harus juga membawahi juga. Jangan sampai masyarakat ke atas kita juga mengatas, nggak boleh kayak gitu karena nggak akan selesainya gitu. Itu kalau dari saya. Jadi pikirannya harus lebih ke depan gitu. Efeknya kayak gimana ya kalau misalkan saya ini terus-terusan kayak gini gitu. Iya, intinya harus merefresh otak kita untuk Bener. bisa berpikir yang positif gitu ya, Kak. Iya. Nah, Kak Saifun kan dan juga Kak Trosa tadi sudah membeberkan tentang pengalamannya, Mm, sudah berkeluh kesah, mungkin bisa dibilang ya Kak, Kak mm. Saifun itu mengalami kenakalan remaja pada saat Iya. SMP. Iya. Iya. Benar. Tapi nggak Dan sampai pengaruh loh. Mau pengaruh sampai di tongkrongan itu pernah sampai ini loh. Harusnya ini enak, Dipengaruhi ya. sudah dipengaruhi tapi kita kan ingat oh iya kalau misalnya kita iya sadar dulu akhirnya Nggak sampai terjerumus iya ya. sampai mau ditelepon ayo pulang gitu pulang ya itu tas disawat di jalan itu ya itu kenakalan remaja ya, di masa SMP kalau SMA udah tobatnya itu kalau nakalnya ya ke cewek gitu aja. Masih main cewek suka ganti-ganti cewek ya itu emang SMA sampai sekarang udah tobat sekarang nggak ngapa-ngapain sekarang udah jadi orang yang keren, ya sudah menjadi seorang ketua DPM ya ya Kak kan kita ya. kan harus memberikan contoh yang baik ya. Iya. Mengajak sekeliling gitu kan mungkin ada mahasiswa yang nggak percaya sama mas nggak apa-apa Oke. Kak Saifun menjadi seorang ketua DPM dan juga Kak Trosa menjadi seorang wakil ketua DPM. Tentunya untuk menjadi seorang mahasiswa yang keren nih ya Kak. Itu ada kayak sebuah apa sih Kak namanya? Waktunya itu deadline-nya itu banyak gitu. Kayak mungkin dari segi organisasi, dari tugasnya itu banyak yang mengejar gitu Kak. Ada nggak sih Kak tips and trick untuk membagi waktu? Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton ini bingung nih. Waktu saya kok sedikit banget padahal deadline-nya banyak gitu. Kalau saya sih, ya saya kadang juga kerja ya. Jadi saya imbangi juga kuliah, kerja, terus kadang juga organisasi gitu. Itu ya kita pinter-pinter cari waktu sih. Kita curi-curi waktu. Di mana ada senggang gitu kita manfaatkan buat ngerjain tugas atau kita juga kalau ada masalah di organisasi ya kita selesaikan bareng-bareng gitu. Jadi apa ya bener-bener manage waktu dengan baik sih. Kan ada juga yang kerja tuh ya, yang kerja itu Eee, mungkin di kerjaan ya bisa disambi sama ngerjain tugas gitu kan masih bisa toh. Jadi kayak bener-bener pinter-pinter nyuri waktu sebenarnya gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Tadi Kak Saifun dan juga Kak Trosa sudah membeberkan tentang pengalamannya, tentang keluh kesahnya. Ada juga tips and triknya mungkin buat teman-teman yang di rumah bisa mengambil untuk dijadikan sumber referensi nih Kak. Nah, sebenarnya teman-teman bahwa hidup itu didominasi oleh eksplorasi. Nah, kita itu diberi kesempatan untuk belajar akan masa lalu, tapi kita tidak diberitahu tentang masa depan. Tentunya akan ada banyak halang rintang, ada batuan yang akan kita tapaki ya Kak ya. Nah,
kita sudah ngobrol banyak bersama dengan Kak Saifun dan juga Kak Torosa, bersama dengan Ketua DPM dan juga Wakil Ketua DPM nih Kak. Nah, mungkin ada yang sedikit diceritakan lagi nih Kak tentang Kak Saifun dan juga Kak Torosa sebelum kita akhiri nih. Sedikit aja menceritakan buat mahasiswa, kan sekarang kan banyak mahasiswa yang eh, gimana ya, kurang banyaknya minat untuk berorganisasi gitu Kak. Saya sebenarnya sangat sedih sekali karena sebenarnya itu di perkuliahan atau di sisi manapun itu kita itu nggak harus pinter di sisi akademik aja Kak gitu. Iya benar. Percuma kalau misalkan kita pinter di sisi akademik tapi kita tidak pinter di sisi non akademik, ya buat apa gitu kan. Ibarat ada orang itu kita bisa berjalan tapi nggak bisa ngomong, ya buat apa gitu loh. Jadi ibarat itu yang berjalannya itu akademiknya dan ngomongnya itu non akademik gitu kan, kurang lengkap gitu loh. Jadi gimana kalau misalkan kita buat mahasiswa semuanya, mahasiswa atau mahasiswi, eh, jangan menilai sisi non akademik ini tidak penting pada saat dini gitu, tapi kalian harus belajar mulai saat dini juga, semenjak kalian di udah dewasa dan udah lahir itu seharusnya bisa belajar gitu gimana cara ngomong yang baik dan cara berorganisasi yang baik terhadap sesama rekan gitu kan, karena juga itu bermanfaat loh Kak. Kalau misalkan di sisi akademik farmasi juga, saya juga merasakan gimana kita mengambil hati seseorang, masyarakat sekitar dengan cara berorganisasi, cara ngomong yang baik gitu, pasti ini keren gitu ya, udah bisa mengambil hati seseorang ya kan. Kok bisa bikin, saya sedikit pengalaman ya, waktu saya di Kimia Farma itu, eh, di sana itu saya itu menawarkan sesuatu obat ya kan, terus saya berikan A, tapi obat yang diminta oleh masyarakat itu tidak ada, tapi saya memberikan referensi obat yang lain, tapi dengan cara saya merayu bahwa ini loh khasiatnya sama gitu, tapi akhirnya dari masyarakat itu tertarik dengan saya, omongan saya, dan bahwa masyarakat itu percaya dengan saya gitu kan. Jadi buat teman-teman jangan menilai dari sisi non akademik ini tidak bermanfaat buat kalian, tapi belajarlah sejak dini untuk sisi non akademik. Ibarat itu kalian belajar berjalan tapi nggak lengkap kalau nggak sama ngomongnya gitu. Ibarat bayi kalau udah berjalan terus nggak bisa ngomong, ya kan nggak bagus gitu loh Kak dilihatnya. Ya itu kan emang kehendak Allah ya kan, kita kan nggak tahu gimana nanti ke depannya gitu kan. Jadi buat saya tolong buat motivasi buat teman-teman, jangan menganggap sisi non akademik ini tidak penting saat ini, tapi ini pentingnya buat kedepannya juga gitu. Pasti bermanfaat. Jadi akademik dan juga non akademik itu harus berjalan Iya, beriringan gitu ya Kak. ada yang gini, saya nggak bisa ngatur waktu, semua itu emang nggak bisa ngatur waktu, tapi gimana kita caranya itu bisa menempatkan diri, oh ini waktunya kita non akademik, oh ini waktunya kita akademik gitu gitu kalau saya. Jadi kalau misalkan timeline besok saya kerjakan itu ya seminggu gitu ya kan. Kalau misalkan ada rapat saya kerja posisi ada rapat saya menggantikan wakilnya. Tolong Mas Ros, ini ada tanda tangan. Akhirnya wakilnya bisa gitu. Tapi saya menghubungi wakilnya jauh-jauh hari gitu. Kadang kalau mendadak itu ya sehari ini kamu bisanya kapan? Besok tak gitu, gitu. Jadi semua itu tergantung dari eh, niat dan pikiran kita bersamanya gitu. Jadi intinya jangan menunda-nunda gitu ya Iya. Kak ya. Gak ada niatannya, oh ini kok kayak gini ya, oh kayak gini ya. Enggak, semua itu perlu dilakukan dan baik buat kita semua. Gak ada non akademik ini nggak baik, tapi pasti nanti akan merasakan, oh ini loh, oh ini pasti gitu. Saya soalnya merasakan sendiri, dulu itu saya jujur saya nggak suka non akademik, tapi saya makin lama kok saya tertarik gitu loh, gimana cara ngomong gitu kan, sampai luas-luasnya gitu. Akhirnya saya sampai dulu itu dari A ke B ke C ke D, ya akhirnya kayak gini, alhamdulillah itu banyak manfaatnya. Iya, banyak manfaatnya. Ya oke. Kita sudah berbincang terlalu lama nih Kak kayaknya bersama dengan Kak Saifun dan juga Kak Trosa, karena saking asiknya nggak terasa nih waktunya. Terima kasih Kak untuk waktunya buat hari ini, dan juga semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu bermanfaat buat teman-teman yang sedang menonton, dan buat teman-teman semuanya kita harus mengambil hikmah nih dari apa yang disampaikan oleh Kak Saifun dan juga Kak Trosa.
Buat teman-teman yang ada di rumah, saya Hana Pramudita, mohon undur diri, persiapkan dirimu untuk menuju masa depan yang lebih cerah lagi. Terima kasih dari saya, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.